Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1566 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu di hari ini sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi, diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai ayat 19. Di bawah perikop sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Demikian firman Tuhan. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi, dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil, dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes diberikan satu penglihatan yang luar biasa tentang apa yang akan terjadi nanti. Amin. Haleluya. Rasul Yohanes melihat dalam penglihatan itu adalah bahwa pemerintahan yang ada di dunia dan di sorga yang berkuasa adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dialah Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemerintahan yang ada di dunia ini, contoh Bapak Presiden, itu hanya berkuasa selama 5 tahun, ya kalau lebih ya 2 periode, tidak boleh 3 periode, betul? Artinya apa? Pemerintahan yang ada di dunia ini terbatas waktunya. Tapi pemerintahan Yesus Kristus yang memerintah sebagai Raja di atas segala raja, memerintah selama-lamanya. Haleluya. Saudara lihat ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Haleluya. Pemerintahan di dunia dan di sorga dipegang oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saudara dan saya,
yang percaya kepada Tuhan, kita juga akan turut memerintah bersama dengan Kristus dalam pemerintahan Tuhan Yesus sebagai Raja. Haleluya. Dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 21 berkata begini. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya. Amin, haleluya. Dari kitab Mazmur ini kita dapat menangkap pesan bahwa kita yang mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di bumi mungkin kita orang biasa-biasa, tapi di sorga dalam pemerintahan Tuhan Yesus sebagai Raja, kita akan diangkat oleh Raja di atas segala raja, menjadi pejabat-pejabat Allah. Haleluya. Saudara lihat, ketika seseorang menduduki posisi sebagai bupati, gubernur, apalagi presiden, pasti dia akan menempatkan orang-orangnya di posisi-posisi strategis, betul? Demikian juga nanti di surga. Tuhan akan menempatkan saudara dan saya, orang-orang percaya, sebagai hamba-hamba Allah untuk menduduki kabinetnya Tuhan di surga. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ibrani 10 ayat 35 berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Haleluya. Makanya saudara, mari kita tetap teguh dalam iman kita kepada Tuhan Yesus, karena iman percaya kita itu bicara tentang keselamatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap teguh di dalam iman kita. Karena kita akan turut memerintah bersama dengan Tuhan, menghakimi orang-orang yang tidak percaya. Waktu mereka hidup di dunia ini, mereka menyangkal Yesus, mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kita akan turut bersama dengan Tuhan Yesus menghakimi orang-orang seperti itu. Amin. Ayat 16. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah. Haleluya. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya selama kita ada di dunia ini, Tuhan mau kita belajar menjadi pribadi yang rendah hati dan yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Kenapa kita harus belajar rendah hati dan suka memuji menyembah Tuhan? Karena nanti di surga yang kita akan lakukan yang pertama adalah kita tersungkur. Artinya apa? Merendahkan hati kita untuk menghormati hadirat Allah. Menghormati Raja di atas segala raja. Dan yang kedua, kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Makanya selama kita ada di dunia ini, kita harus belajar hidup rendah hati. Kita belajar memuji dan menyembah Tuhan yang benar. Amin. Lihat ke-24 tua-tua. Mereka duduk di hadapan Allah. Mereka tersungkur dan menyembah Allah. Amin. Demikian juga saudara dan saya. Selama kita hidup, mari kita mau belajar. Belajar rendah hati. Dan menjadi orang-orang yang memuji dan menyembah Allah yang benar. Haleluya. Ayat 17. Sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena engkau telah memangku kuasamu yang besar, dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Haleluya. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, ke-24 tua-tua tidak henti-hentinya mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus Sang Mesias sudah duduk di atas tahta, memerintah sebagai Raja di atas segala raja, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab perbuatan Tuhan heran dan ajaib Tuhan kerjakan bagi kita, orang-orang yang benar, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar mengucap syukur akan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Baik itu suka maupun duka, semua Tuhan izinkan boleh terjadi dalam hidup kita. Semuanya mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Ayat 18.
dan semua bangsa telah marah. Tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi, dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil, dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, akan tiba waktunya di mana Tuhan akan duduk menjadi hakim agung yang akan menghakimi semua orang, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah mati. Tuhan akan membangkitkan mereka semua yang sudah mati dan dihakimi di hari penghakiman itu, dihukum sesuai perbuatan mereka sewaktu mereka masih hidup di dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara yang sudah melayani Tuhan, saudara yang sudah menopang pelayanan, saudara yang tetap setia pada iman saudara selama saudara hidup, jangan khawatir, jangan takut. Sebab Tuhan sudah menyediakan upah yang besar di surga bagi mereka yang percaya kepada Tuhan, mereka yang sudah melayani Tuhan, mereka yang tetap setia kepada Tuhan Yesus. Upahmu besar di surga. Amin. Haleluya. Lukas 6 ayat 35 berkata, tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus berkata dalam Injil Lukas ini, upahmu besar di surga kalau apa? Kalau saudara mengasihi musuhmu. Amin. Cara kita mengasihi musuh kita adalah dengan mendoakan mereka. Mendoakan mereka kepada Tuhan supaya mereka bertobat. Amin. Upahmu besar di sorga kalau saudara sudah bisa mengasihi musuhmu. Upahmu besar di sorga. Haleluya. Upahmu besar di sorga kalau saudara berbuat baik kepada mereka yang jelas-jelas berbuat jahat kepada saudara. Ketika saudara membalas kejahatan dengan kebaikan, upahmu besar di sorga. Amin. Haleluya. Upahmu besar di sorga ketika saudara memberi pinjaman kepada orang lain dan tidak mengharapkan balasan. Upahmu besar di surga. Amin. Tuhan yang akan membalas kebaikan saudara. Kalau mereka dapat membalas kebaikan saudara, itu berarti saudara tidak lagi mendapat upahmu di surga. Saudara, ketika kita memberi dan orang itu tidak dapat membalas pemberian kita, itu menjadi bagian Tuhan buat kita. Tuhan yang akan membalas semua kebaikan saudara. Upahmu besar di surga. Haleluya. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Artinya ada upah yang besar yang Tuhan sediakan bagi saudara yang melayani Tuhan, bagi saudara yang menopang pekerjaan Tuhan. Jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Saudara, upah yang akan kita terima, firman Tuhan ini katakan nanti kita terima di surga. Amin. Haleluya. Yohanes 6 ayat 27 berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita bekerja untuk mengejar upah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita orang benar, bagi kita orang percaya, bagi kita hamba-hambanya. Amin. Tuhan sudah dekat, bahkan sudah sangat-sangat dekat. Makanya mari kita bekerja untuk Tuhan.
Karena upah yang sangat besar di sorga Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar. Yang pertama, Tuhan akan memerintah sebagai raja di atas segala raja. Dan kita yang percaya kepada Tuhan, kita yang sudah melayani Tuhan, kita yang sudah menopang pekerjaan Tuhan, kita akan turut memerintah bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah raja di atas segala raja yang akan memerintah selama-lamanya. Haleluya. Saudara dan saya akan menjadi pejabat-pejabatnya Tuhan, akan duduk memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, selama kita hidup di dunia ini, mari kita terus belajar hidup rendah hati, belajar terus memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa? Karena di surga yang akan kita kerjakan, kita lakukan selama di surga itu ya seperti itu. Rendah hati, belajar memuji dan menyembah Tuhan. Belajar selama kita masih hidup di dunia ini. Haleluya. Dan yang ketiga, kita belajar, semua orang akan diperhadapkan di hadapan pengadilan Tuhan. Kita akan diperhadapkan dengan hakim agung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus semasa hidupnya, mereka akan dihakimi. Tapi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan mendapat upah dari Tuhan. Haleluya. Siapa mereka yang akan mendapat upah? Mereka yang menjadi pelaku-pelaku firman. Mereka yang adalah hamba-hamba Tuhan, mereka yang melayani Tuhan, mereka yang menopang pekerjaan Tuhan, mereka yang setia mengikut dan melayani Tuhan. Upahmu besar di surga. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati, pelayanan mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita, mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.